Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, para ikhwan dan akhwat telah menjawab salam saya. Saya doakan para ikhwan dan akhwat semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cuman saya pesan ya para ikhwan nih. Kalau nanti dalam jannah tidak bertemu dengan saya, tolong cari saya. Ini saya pesan ya. Tanyakan kepada kemana tuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu syafi'un musafaun wa mahilun musaddaqun. Manjal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa manjal Qur'ana wara'a dhahri saqahu ilan nar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbul Alamin, yang senantiasa mencurah dan melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada semua makhluknya, bil khusus nikmat Islam dan iman, sehingga dengan limpahan nikmat tersebut kita malam hari ini bisa duduk simpuh ya, bertaklim dalam satu majelis, yang mana majelis ini adalah didoakan oleh para malaikat yang ada di sekitar Arasy ya. Itu tercatat dalam surat 40 ya, Al-Ghifar ayat 9 dan seterusnya, itu silahkan dibuka. Dan juga didoakan oleh para makhluk yang ada di laut ya, oleh para ikan. Jadi mudah-mudahan ya kita ini termasuk orang yang terkena oleh doa-doa para malaikat yang ada di sekitar Arasy itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan dibuka tuh surat Al-Ghifar ayat 9 itu. Oh, ayat 7 ya. Ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Dan di sini ada artinya para malaikat, dan para malaikat yang ada di sekitar Arasy, yang memikul Arasy ya. Wa man hawlahu, dan para malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itu senantiasa bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka itu mengimani Rabbnya itu. Wa yastaghfiruna, dan mereka itu senantiasa memohon ampun lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Apa doa para malaikat itu? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah. Ya Rabb kami, atas kelapangan rahmat-Mu, wa ilman, dan luasnya ilmu-Mu, faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang kembali ya, orang-orang yang taubat. Jadi tabu itu kata jamannya ya, fil mudhari. Taba artinya kembali, maka limpahkanlah ampunan kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan senantiasa mengikuti jalan Kau. Waqihim adzabal jahim, dan bebaskanlah mereka dari adab neraka jahim. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ya kita ini
terkena oleh para doa malaikat. Amin ya rabbal alamin. Doakan oleh semua ikan yang ada di laut. Masya Allah, ada berapa miliar tuh ikan di laut. Mereka itu mendoakan orang-orang yang talim gitu. Doanya itu agar diberikan ampunan. Masya Allah ya. Iya. Jadi makanya kita itu kalau orang diampuni itu Masya Allah ya. Saya teringat pernah mendengar satu kajian itu bahwa orang yang senantiasa orang yang hidupnya kufur selama 70 tahun dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka yughfar lahu ma qad salaf, diampuni semua dosa-dosanya tanpa istighfar. Ini surat Al-Anfal ini ya. Qul lil ladzina kafaru yang tahu yughfar lakum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, artinya masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yughfar lahum ma qad salaf, tanpa istighfar. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat sakti ini. Masya Allah ya. Dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa istighfar, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosa mereka selama 70 tahun kafir, diampuni gitu. Jadi awas, hati-hati ya. Jangan hati-hati nih kita, jangan sampai orang yang naik gembar wirid la ilaha illallah kita ponis macam-macam, jangan, hati-hati ya. Itu dengan mengucapkan, artinya kalau orang kafir itu berhenti dari kekafiran, artinya mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa istighfar, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa mereka itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian saya kasih tahu lagi gambaran ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Nah, gambaran luasnya ampunan Allah. Siapa orang yang tidak syirik tapi banyak melakukan dosa tapi diampuni dosanya? Nah, pernah dengar perempuan nakal kemudian dipandang pandus memberi minum seekor anjing kehausan? Itu perempuan apa? Nah, dengan memberikan minum anjing yang kehausan dengan bakiaknya itu, dengan telapaknya itu, kata Nabi apa? Diampuni kan dosanya. Nah, jadi ada seperti itu. Inilah gambaran luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa istighfar, hanya dengan memberikan minum seekor anjing yang kehausan, diampuni dosanya. Artinya kenapa? Dia tidak syirik. Artinya apa? Tauhid kita harus lurus. Kalaupun kita, ya namanya manusia, kulubani Adam khotoin ya, manusia itu, kita itu banyak maksiat daripada taatnya itu. Artinya lakukan hal-hal ya, sesuatu yang berpotensi mendatangkan ampunan Allah. Ya, seperti itu, seperti perempuan nakal tadi yang memberikan minum anjing kehausan itu. Jadi itu maksudnya wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Artinya bagi orang-orang yang tauhidnya lurus kemudian melakukan perbuatan baik yang mendatangkan potensi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu gambaran ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luas seperti itu. Allah itu Maha Pengampun. Asal jangan syirik, Allah pasti ampuni dosa kita. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian jauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kecil. Nukaffir ankum sayyi'atikum, surat An-Nisa itu. Jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, jadi seperti itu ya. Gambaran ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti luasnya seperti itu. Begitu mudah memberikan ampunan asal tauhid kita lurus ya. Orang yang kufur selama 70 tahun dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka diampuni dosanya yang 70 tahun itu, diampuni, dihapus tanpa istighfar. Seperti itu. Tanpa istighfar.
Nah, kita yang sudah mukmin ya, maka fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidam bika, maka perbanyak istighfar. Ya, sebetulnya kita banyak kan di WA itu bagaimana dahsyatnya istighfar seperti itu. Maka perbanyak, gemarkan istighfarnya. Istighfar itu nggak pakai modal kan ya? Kapan aja bisa kita istighfar. Apa yang menghalangi kita coba? Iblis yang nggak senang itu kalau kita banyak istighfar itu. Sehingga kita berat kayak mau istighfar itu. Kalau kapan aja kita bisa istighfar, bersolawat. Ya. Tapi kenapa kita malas? Jarang sekali ya. Yaitu karena manusia itu punya musuh abadi, yaitu iblis. Nggak senang ya kita istighfar seperti itu. Nah, para ikhwan sekalian ya, alhamdulillah ya, kita sekali lagi berkumpul di sini dalam satu forum yang sangat berbahagia, walaupun kita sebelum ini ya, artinya seperti digambarkan oleh Hudzaifah itu, bahwa manusia itu sebelum datang Islam itu dalam kebodohan dan pemburukan. Inna kunna fi jahliyatin wasyarron. Ya Rasulullah, kami ini sebelum kau diutus dahulunya itu dalam kejahilian dan keburukan. Jadi kalau masa pra-Islam itu di Makkiyah, yang khususnya di Makkah itu, pada masa sebelum Rasulullah diutus itu, masya Allah ya, hanya karena rebutan padang gembalaan aja mereka itu mau saling menumpahkan darah. Maka kata Hudzaifah, inna kunna fi jahliyatin wasyarron. Ya Rasulullah, kami ini dalam kejahilian keburukan, punya anak perempuan kami bunuh. Itu keburukan seperti itu. Faja'alul bihadzal khair, maka Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Jadi seperti itu. Maka dalam bahasa Al-Qur'annya itu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Bahasa Quran seperti itu, ya. Ingatlah ketika kamu itu saling bermusuhan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah ta'alupkan hati kalian. Jadi seperti itu ya. Kita ini ya kalau kita mau jujur ya, sebelum kita lujum jamaah itu, masya Allah ya, kita tuh hanya berbeda merek, ya, berbeda seragam aja kita nggak akur. Beda pilihan aja kita nggak akur. Tapi walaupun beda akidah, karena satu pilihan kita bisa akur. Itu dulu kita seperti itu. Maka waktu mutum ala syafah hufratin minan, kalian itu ada di tebing-tebing jurang neraka, fa'anqadhakum minha. Kemudian Allah selamatkan kalian daripada tepi jurang neraka ini. Jadi seperti itu para ikhwan sekalian. Nah, jadi kembali kepada tema kita ya para ikhwan sekalian, ini jam 9 selesai ini target. Bahwa temanya itu mensyukuri nikmat hidayah ya. Hidayah itu sesuatu yang sangat mahal sekali ya. Al-Quran telah mengabadikan kepada kita bagaimana kita tengok sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Perhatikan ya. Nabi Nuh alaihissalam dakwah selama 900 tahun lebih, tapi istri dan anaknya tidak bisa beriman. Artinya hidayah itu milik siapa? Makanya dalam surat Yunus tadi ya yang dibaca itu, wa makana linafsin an tu'mina illa biidnillah. Tidak akan seseorang itu beriman kecuali dengan izin Allah. Saya mengajak bersyukur gitu ya. Kita syukuri. Kenapa kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tidak pernah bertemu dengan para sahabat tabi'in, tapi Allah kehendaki kita beriman. Ini patut kita syukuri ini. Nabi Nuh aja istri dan anaknya tidak beriman. Itu dibimbing oleh ayah sendiri seorang nabi. Maka dua perempuan ya
yang tercatat dalam Al-Quran dipastikan masuk neraka itulah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Doroballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, yaitu dua perempuan, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kana tahta abdani min ibadina sholihaini. Dua perempuan itu dibimbing oleh hambaku. Surat At-Tahrim itu ya. Dua perempuan itu dibimbing oleh dua orang hambaku yang soleh. Fahonatahuma, tapi keduanya berkhianat. Falam yughni'anhum minal syai'a wa qilan hulanar ma'adakhilin. Maka suaminya itu tidak akan bisa memberikan syafaat nanti itu, dan dua perempuan itu dipastikan akan masuk neraka. Masyaallah. Nah, kemudian anaknya, putranya Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Ini puncaknya itu bagaimana seorang ayah sayang pada anaknya itu ketika air bah ya, sudah membludak ya, sudah bumi mengeluarkan air hujan, langit tidak berhenti-henti itu sehingga terjadi topan. Maka ketika topan sudah besar itu, Nuh itu memanggil anaknya. Dalam surat Hud ya, kalau kita sering tadarus pasti kita pernah baca itu. Maka Nuh itu memanggil anaknya, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku, sini naik perahu dengan ayah. Ini hidayah ini, coba perhatikan ya. Ya bunaya irkam ma'ana, kata Nabi Nuh, wahai anakku, kemari, ayo naik perahu bersama ayah. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabal ila jibali, kami akan naik ke atas gunung ya Allah. Ya Nuh, ya ayah. Ya simunin milama, kami akan selamat dari air ini, kata Nabi Nuh. Tidak akan ada yang selamat hari ini illa ma rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka seperti itulah hidayah ya. Seorang istri dan anak dipimpin oleh Nabi langsung, tapi karena Allah tidak menghendaki memberikan hidayah kepadanya, maka tidak bisa beriman. Sesuai dengan ayat yang tadi kita baca itu. Wa makana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Maka tidak akan beriman seseorang itu kecuali dengan izin Allah. Itu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada ayah angkatnya itu Fir'aun. Bahkan beliau dituduh sebagai anak durhaka, tidak tahu balas budi. Bagaimana tidak diungkit oleh Fir'aun itu. Musa alaihissalam itu dakwah diungkit. Ya Musa, kalau bahasa kitanya, lu itu hanyut di kali, gua yang ngurusin. Bahasa kita seperti itu. Lu tiba-tiba sekarang dakwah, datang ke gua ngedakwahin, bahasa kita seperti itu. Lu tuh anak nggak tahu balas budi. Seperti diungkit itu. Kita kan kalau baca dengar pelajaran waktu kecil itu sederhana sekali. Padahal kalau dalam Al-Quran itu lengkap sekali, itu diungkit oleh Fir'aun itu. Engkau telah tinggal di istana, engkau hanyut, kemudian dibesarkan di istana jadi putra mahkota. Nah, ini juga sebagai rencana Allah nih ya. Rencana Allah seperti ini. Bahwa seorang anak yang hanyut kemudian bisa tinggal di istana, coba itu. Padahal sesuatu yang akan diancam akan disembelih. Dengan hanya air mata Asya, maka Musa itu selamat dari sembelihan Fir'aun itu. Jadi seperti itu. Itu rencana Allah. Jadi seperti itu. Nah, jadi Musa alaihissalam itu para ikhwan sekalian tidak bisa memberikan hidayah pada ayah angkatnya, bahkan diungkit. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Thalib. Bahkan turun dalam surat Al-Qasas itu, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ya para ikhwan sekalian, syukuri, mari kita bersyukur ya. Kita orang-orang doib ini ya jauh
1500 kemudian di belakang Rasulullah SAW, tapi kita beriman kepada beliau. Dan kalau kita sungguh-sungguh beriman, Rasulullah rindu pada kita. Beliau menyebutnya ikhwani. Maka para sahabat cemburu, kami ini siapa ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Adapun ikhwanku itu adalah orang yang jauh di belakangku tapi tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihat kita. Mereka itu beriman kepadaku, maka aku rindu pada mereka. Masya Allah ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengimani Rasulullah SAW, seling bersolawat ya, terus lo rindu kepada kita itu, Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah hidayah para ikhwan sekalian, bahwa Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Kemudian juga Nabi Lut ya, tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak juga bisa memberikan hidayah kepada bapaknya, yaitu Ajar, pembuat patung. Bahkan bapaknya sendiri itu yang membuat patung, Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah dan diberikan kepada Allah kehendaki. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau berhitung secara kasar ya, total manusia yang ada di muka bumi ini tidak kurang dari 6 miliar. Kemudian muslimin ya 2 miliar. Jadi otomatis lebih banyak yang 4 miliar itu kufur. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi wa inna katsiran minan nas la fasikin. Kata Allah seperti itu. Sungguh bahwa kebanyakan manusia itu adalah fasik. Perbandingan seperti itu, dari total penduduk dunia itu kurang lebih 6 miliar. Kemudian yang menganut agama Islam katanya 2 miliar, berarti masih banyak kan yang 4 miliar itu yang kufur itu. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi mari kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ya, membaca ayat surat Yunus tadi 98 sampai dengan 100 itu bisa menggugah hati kita, meningkatkan rasa syukur kita ya, kemudian bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, gitu, seperti itu. Sebagai bentuk nyata daripada rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara tidak kita sadari ya, yang paling banyak kita mohon kepada Allah itu adalah hidayah. Minimal berapa? 17 kali dalam sehari. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah pada kami jalan yang lurus. Itu minimal kita 17 kali memohon hidayah, karena hidayah itu senantiasa bertambah-tambah. Walladzina jahadu fina, surat Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, lanahdiyanahum subulana. Niscaya akan kami berikan hidayah akan jalan-jalan kami. Lanahdiyanahum subulana, paklam taukid. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita senantiasa bersungguh-sungguh di jalan Allah ya, artinya dalam ketaatan, maka hidayah itu akan senantiasa bertambah. Seperti itu. Bertambah. Tadinya kita tidak tahu ya, bagaimana cara pengamalan Islam, cara kesatuan muslimin. Karena kita bersungguh-sungguh, Allah tunjukkan. Artinya kita lujumil jam itu hidayah. Seperti itu. Senantiasa bertambah hidayah itu, nggak berhenti. Walladzina jahadu fina, surat Al-Ankabut ayat terakhir itu. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, lanahdiyanahum subulana, niscaya akan kami berikan hidayah kepada mereka. Dan dalam surat Al-Kahfi itu, innahum fityatun amanu bi rabbina wajidnahum huda. Mereka pemuda Kahfi itu adalah orang-orang yang beriman kepada Rabb-nya, maka kami tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi seperti itu, hidayah itu nggak berhenti. Sholat berjamaah itu hidayah, itu petunjuk. Petunjuknya apa? Bagaimana cara pengamalan muslimin dalam bermasyarakat itu? Ya, seperti itu. Ada imam, ada makmum, itu hidayah, petunjuk. Jadi seperti itu. Bagi orang yang bersungguh-sungguh kan bisa membacanya, akan menyadari. Jahadu fina tadi gitu, orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh itu. Jadi seperti itu. Walladzina jahadu fina,
Maka untuk senantiasa bertambah hidayah itu, maka dalam surat Al-Imran 103 itu ujungnya gimana coba ayat itu? Perintah berjamaah, larangan berpikir-pikir, kemudian kita diingatkan ketika kita berada dalam, ketika bermusuhan kemudian dia ta'alufkan, sedangkan kita berada dalam tepi jurang-jurang neraka, kemudian dibebaskan dari itu. Kemudian wa kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'alakum tahtadun. Jadi dalam hidup berjamaah itu kita bisa mendapatkan hidayah seperti itu. Karena kita diarahkan bagaimana cara beramal, mengamalkan Islam dengan baik itu diarahkan dalam hidup berjamaah ini seperti itu. Jadi patut kita syukuri ya. Jadi hidup berjamaah itu adalah hidayah dan nikmat bagi kita, nikmat hidayah bagi kita. Jadi para teman sekalian, sekali lagi yang kita yang sudah lujum dalam jamaah ini, mari kita bersungguh-sungguh ya, kita tingkatkan lagi seperti ayat Al-Ankabut ayat terakhir tadi, bersungguh-sungguh agar senantiasa Allah menambahkan hidayah kepada kita. Sesuatu yang masih kita belum terima bisa kita ketahui seperti itu. Nah, itulah para ikhwan sekalian ya, sekelumit tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ya, atas nikmat hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.